Oke, baik Bapak Ibu semuanya, ini merupakan materi teori pertama untuk Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi guru PPKN jenjang SMP. Sekarang namanya Pendidikan Pancasila saja, tanpa kewarganegaraan, namun semuanya masih terintegrasi secara konten. Kalau Bapak Ibu melihat edaran BSKP terbaru tentang capaian pembelajaran, jadi elemen-elemennya masih sama ya. Kalau ada yang mengistilahkan sebagai PBNU begitu ya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Kurang lebih itu ya, elemennya masih sama dengan kurikulum 2013, namun penyajiannya, lalu alurnya itu banyak yang mengalami perbedaan. Nah, Bapak Ibu, namun sebelum kita masuk secara teknis bagaimana kurikulum merdeka itu perlu diterapkan, kita juga perlu untuk berkaca kembali sebetulnya kenapa kurikulum ini diperlukan dan mengapa juga kita semuanya sebagai insan pendidik guru PPKN di berbagai jenjang perlu melek gitu tentang isu terkini. Nah, Bapak Ibu, kenapa misalkan kita menyebutkan ini sebagai orientasi? Karena kita bisa jadi memerlukan pertimbangan tersendiri untuk melakukan reorientasi. Jadi yang tadinya kita sudah punya cara pandang tertentu ataupun arah tertentu dalam pembelajaran kita atau praktek kita, itu bisa jadi kita harus shifting gitu ya, shifting berganti. Berganti mungkin berganti arah ataupun menggunakan cara yang berbeda ataupun dengan kecepatan yang berbeda dari sebelumnya. Maka konteks education 4.0 ini tentu perlu kita pahami bersama. Nah, Bapak Ibu, pertama yang perlu kita klarifikasi adalah tentang istilah yang kita gunakan ini. Tentang pedagogik. Jadi Bapak Ibu, secara akademik sebetulnya penggunaan istilah-istilah itu memiliki konsekuensi ilmiahnya masing-masing. Namun para pakar ilmu pendidikan, para pakar kebijakan pendidikan, dan tentu filsafat pendidikan cukup serius gitu menekuni istilah apa yang tepat untuk kita gunakan dalam academic conversation atau perbincangan akademis kita. Tetap ya, guru dosen adalah seorang ilmuwan, jadi kita menggunakan bahasa-bahasa ilmuwan. Bapak Ibu, Profesor HR Tilaar, mendiang Profesor Tilaar, itu menyamakan pedagogik itu sebagai ilmu pendidikan. Ada juga kalau dalam KBBI itu masih menggunakan istilah pedagogi sebagai ilmu pendidikan dan pengajaran. Padahal kalau dalam hasanah terkini begitu ya, hasanah keilmuan terkini bisa dicek di jurnal-jurnal internasional, lalu perbincangan dalam buku-buku yang diterbitkan oleh para profesor di bidang ilmu pendidikan. Pedagogik itu justru yang sering digunakan untuk memberikan referensi kita pada ilmu pendidikan. Kenapa? Bapak Ibu sering mendengar ya, mathematics. Kalau dalam bahasa Inggris nih, mathematics, jadi pakai CS, itu adalah ilmu matematika. Economics pakai C di belakangnya, itu adalah ilmu ekonomi. Physics itu adalah ilmu fisika. Lalu apalagi ya, bahkan civics itu adalah ilmu kewarganegaraan. Jadi kenapa kita menggunakan pedagogik? Karena keilmuan itu biasanya diakhiri dengan C dan S kalau dalam bahasa Inggris. Maka di sini kita menyepakati bahwa pedagogik kita gunakan untuk istilah pengganti ilmu pendidikan, gitu ya. Kenapa? Karena di dalamnya tidak hanya tentang bagaimana prakteknya digunakan, tetapi bagaimana itu difikirkan. Kita tahu banyak para pemikir pendidikan di kita. Kita tidak perlu dahulu ya berkaca keluar, tapi misalkan kita punya Ki Hajar Dewantara, kita punya Muhammad Syafi'i, kita punya juga para pemikir-pemikir terkini, ada Pak Winarno Surahman, ada Bapak HR Tilaar, dan semakin banyak gitu berkembang sekarang. Lalu kita mengenal Paulo Freire yang ada di luar sana, kita mengenal
apa namanya John Dewey yang berbicara tentang pendidikan demokrasi. Nah, pedagogik itu juga membahas tentang pemikiran-pemikiran mereka. Lalu bagaimana itu direnungkan? Jadi pemikiran dan perenungan tentang pendidikan. Bapak Ibu, jadi saat kita berbicara tentang judul ini, reorientasi pedagogi kontemporer, kita berbicara tentang ilmunya. Jadi tidak dibatasi oleh sekat-sekat praktek, begitu. Jadi ilmu kita kenal secara mendasar, secara holistik. Baik, Bapak Ibu sampai di sini ada yang ingin diperjelas kembali? Jika ada yang ingin diperjelas atau misalkan hal yang perlu saya tambahkan, bisa Bapak Ibu sampaikan di kolom chat ataupun bisa langsung sampaikan melalui audio. Sampai sini Bapak Ibu cukup ya? Jika cukup, saya bisa mengartikan bahwa ini sudah cukup gitu ya. Ini penyegaran kembali Bapak Ibu. Nah, lalu kita akan membahas sebetulnya 4 hal ini dalam pertemuan kita. Pertama tentang apa Education 4.0 ini. Tentang perkembangan terkini, bagaimana konsep pendidikan itu perlu didekati, perlu dipraktikkan, perlu direnungkan. Lalu apa komponen yang ada dalam Education 4.0? Jadinya nanti saya akan menjelaskan ada 6 komponen. Lalu bagaimana reorientasi pedagogik ini, implikasi Ed 4.0 pada pedagogi kontemporer, jadi pada keilmuan pendidikan saat ini. Dan tentu terakhir kita akan mendiskusikan, lalu untuk kita para insan PKN, harus kemana nih kita, harus ngapain begitu. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini, ini adalah framework yang telah banyak diperbincangkan oleh para insan pendidikan terkait Education 4.0. Tentu sebelum angka 4 ada angka 1, 2, 3 dulu dong. Nah, Bapak Ibu yang dulu pernah mendapatkan pendidikan di SPG selalu mendengar kalimat pedagogi, gitu ya. Pedagogi. Pedagogi itu lebih ke mengacu pada bagaimana keterampilan mengajar, bagaimana konsep-konsep mengajar dan sebagainya. Semua yang dibutuhkan untuk teaching. Jadi for teaching purposes, teaching tujuan pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka itulah tidak aneh ya jika kita berkaca di referensi-referensi lama selalu membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Bahkan saat zaman awal kemerdekaan, kementerian kita namanya Kementerian Pengajaran, ya, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Dalam pedagogi itu mengacu kepada teaching itself. Jadi bagaimana sistem pendidikan tradisional, bagaimana misalkan guru itu memberikan contoh, guru memberikan materi, guru memberikan arahan, guru memberikan wawasan dan sebagainya. Biasanya banyak orang yang mengalamatkan ini sebagai praktik teacher centered, TCL ya, teacher centered learning. Itu dalam pedagogi. Namun kemudian muncul education 2.0. Pembedaannya adalah ini lebih ke area umur gitu, tingkat kedewasaan. Pedagogi itu untuk mendidik anak-anak gitu, anak-anak sampai pra dewasa, sedangkan andragogi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Nah, dahulu PPG, PLPG dan seluruh pendidikan dan pelatihan guru itu mengacu pada teori andragogi ini untuk Education 4.0. Di sini selalu berbicara tentang kurikulum, perubahan kurikulum begitu ya. Lalu bagaimana menjadi guru yang baik gitu dan sebagainya. Lalu kita berbicara juga dengan akuntabilitas gitu. Akuntabilitas itu dalam artian praktek Bapak Ibu itu bisa diukur sejauh mana. Penilaian kita juga terhadap siswa seperti apa. Dan terakhir dalam Education 4.0 itu juga berbicara tentang leadership atau kepemimpinan. Jadi guru sebagai leader di kelas, guru sebagai pengarah para muridnya. Namun hal itu kemudian berganti menjadi andragogi yang advance gitu ya.
kita menyebutnya sebagai advanced andragogy atau education 3.0. Di sini sudah mulai core-nya itu pembelajaran abad 21 gitu ya. Abad 21 itu saat itu dipikirkan pada abad 20. Berarti sebelum tahun 2000-an. Jadi 1900-an itu sebenarnya masih masuk ke abad 20, saat masuk ke tahun 2000 itu sudah masuk ke 21 sebetulnya. Nah, di sini pencapaian pembelajaran itu harus dengan dilakukan transformasi secara menyeluruh, secara meluas, secara holistik begitu. Jadi tidak hanya berbicara guru dan siswa, tetapi juga sistem di sekolah, tetapi juga bagaimana di masyarakat begitu. Selanjutnya, semuanya dalam pembelajaran 21 berbicara tentang kurikulum, pedagogi, dan assessment. Basisnya adalah 21st century. Nah, mohon maaf. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saat berbicara tentang pembelajaran abad 21, kita lebih banyak berbicara tentang infrastruktur fisik. Gitu, misalkan apakah internetnya ada, apakah komputernya ada, apakah handphonenya ada begitu. Lalu apakah listriknya ada, dan bagaimana penggunaan teknologi ini dalam pembelajaran. Masih terbatas di situ, ada atau tidaknya, lalu bagaimana itu dilibatkan. Selanjutnya bagaimana governance-nya di 4 ini nih, tata kelola. Pendidikan di abad 21 tentu Bapak Ibu sudah tidak asing dengan istilah 4C ya, 4C itu. Critical thinking, collaboration, communication, dan creativity itu dipertimbangkan semuanya. Nah, tadi tentang collaboration ini ada kolaborasinya. Jadi kita di sekolah bukan nggak bisa ya. Sebetulnya jangan sendiri mendidik siswa itu, juga harus melibatkan berbagai macam komponen. Kalau ngajar PPKN tidak hanya guru PPKN saja, tetapi juga dengan wakil kesiswaan, dengan guru BK. Nggak apa-apa. Tiket ya. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, dalam pembelajaran 21 tentu tidak bisa melepaskan aspek kepemimpinan, karena seorang guru adalah seorang yang, kalau pemimpin itu kan berbicara 3 aspek ya. The one of us gitu, salah satu bagian dari kita, misalkan Bapak Ibu ngajar PPKN di SMP tertentu. Nah, Bapak Ibu dipastikan adalah merupakan bagian dari sekolah tersebut. Harus dikenal oleh orang-orang di sekolah tersebut. Begitupun dikenal oleh muridnya, dan muridnya merasa bahwa gurunya adalah satu kesatuan dengan siswanya. Kan kepemimpinan itu begitu, the one of us. Yang kedua adalah the most of us, orang yang paling terdepan gitu, yang selalu someone who leads the way, orang yang selalu memimpin jalannya, tahu arahnya, the most of us. Jadi seorang guru baiknya demikian, mereka yang menjadi terdepan dalam ilmu pengetahuan, dalam kebijaksanaan begitu ya, dalam hal lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah the best of us, adalah yang terbaik gitu, yang terbaik di sekelilingnya. Kita tahu bahwa misalkan di kelas, misalkan konteksnya kelas, saya akan membatasi dalam konteks kelas. Konteks kelas misalkan di seorang guru dalam sebuah kelas itu memang harus yang terbaik di situ, yang bisa mengajar paling baik, yang bisa membimbing paling baik, yang bisa memberitahu paling baik, yang bisa mementori paling baik. Itu konteks andragogy di education 4.0. Baik, Bapak Ibu, jika saya menjelaskan terlalu cepat, Bapak Ibu bisa sampaikan di chat, atau nanti karena rekaman ini ada, nanti saya akan share rekaman pertemuan pertama ini, jadi Bapak Ibu bisa cek kembali. Pemaparan ini pun akan saya share ke Bapak Ibu melalui Google Classroom, begitupun rekaman ini. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan ataupun tanggapan, saya akan melanjutkan ke pembahasan ini. Ini adalah pembahasan inti. Setelah sesi Education 4.0 atau masa Education 3.0, kita akan memasuki Education 4.0, 4.0. Nah, di sini tidak sekadar terbatas dalam pedagogi, tidak terbatas pada andragogi, ataupun andragogi advance. Sekarang masuk ke hetagogi. Sederhana, hetagogi itu adalah pembelajaran mandiri.
Dia yang mengetahui dirinya sendiri, dia yang tahu kemana berangkatnya, kemana arahnya, apa tujuannya, dan apa yang perlu mereka lakukan. Itu heterogogi. Heterogogi ini berlaku tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi juga orang yang sedang berkembang begitu, kedewasaannya. Anak sampai dewasa, tapi tentu memiliki levelnya masing-masing. Nah, ada 6 komponen Bapak Ibu. 6 komponen yang memang diperlukan dalam memahami ini. Pertama adalah pembelajaran terpersonalisasi. Education 4.0 karena dia mengetahui dia memiliki kemandirian, dia mengetahui dan memiliki kemampuan untuk sampai ke sana, dia semakin mengetahui apa yang perlu dia lakukan, apa yang perlu dia dapatkan, sampai mana dia bisa melaju, secepat apa dia bisa menuju begitu. Jadi pembelajarannya semakin terpersonalisasi. Dalam Education 4.0, teknologi itu untuk mendorong pembelajaran itu lebih personal, lebih per orang. Mungkin memang kita punya rombel ya. Satu rombel kelas 7 misalkan. Dalam satu kelas kita tidak bisa menyamakan satu murid dengan murid lainnya. Karena kebutuhan tiap anak berbeda. Kenapa? Karena mereka berangkat dari titik yang berbeda. Bisa jadi demikian. Apalagi di era PPDB sekarang ya. Bapak Ibu merasakan tentu untuk yang di negeri-negeri. Dulu misalkan kita mendapatkan kualitas tertentu gitu siswa-siswanya. Sekarang semakin lebih beragam. Maka PR kita untuk melakukan personalisasi itu makin tinggi. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam Education 4.0 karena semuanya tentang teknologi education, jadi teknologi dan pendidikan atau teknologi pendidikan, itu juga berbicara tentang kelas virtual dan digital. Nanti masing-masing akan saya sampaikan Bapak Ibu. Lalu ada teknologi cerdas atau smart technology. Selanjutnya komponen keempat adalah augmented reality, tentang apa namanya teknologi yang membantu kita agar kita merasakan sensasi kita tidak seperti di realitas kita, tidak di kenyataan sekarang ini. Saya di sini sekarang lagi di kantor nih. Menggunakan augmented atau virtual reality, saya seperti sedang ada di Oslo misalkan, Norwegia. Itu dalam augmented reality. Lalu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini juga hal yang dipertimbangkan dalam Education 4.0. Dan terakhir adalah tentang gamifikasi. Bagaimana kita menggunakan sistem permainan ataupun game dalam konteks pembelajaran, dalam konteks mengajar. Jadi Bapak Ibu, setidaknya ini yang membedakan dan apa yang berubah dari Education 1.0, Education 0, Education 3.0, dan Education 4.0. Nah, baik Bapak Ibu, sampai sini ada tanggapan dahulu atau pertanyaan, dipersilakan. Nanti saya akan menjelaskan secara terperinci ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Baik. Jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom chat. Jika tidak, saya akan melanjutkan. Tadi kita berbicara tentang perubahan. Nah, lalu bisa kita simpulkan Bapak Ibu, Education 4.0 ini berbicara tentang pendidikan yang menghubungkan setiap orang yang belajar. Setiap orang yang belajar, dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, tetapi berbantuan teknologi atau dengan mesin, begitu ya, mesin. Ada namanya, kita sering mendengar machine learning, artificial intelligence dan sebagainya. Itu adalah semua untuk personal ini, pembelajaran yang lebih personal, yang lebih sesuai dengan masing-masing siswa. Nah, ekosistem inilah yang kita sebut sebagai Education 4.0. Kenapa? Karena education ini diharapkan menghasilkan pendidikan yang lebih cerdas dan terintegrasi. Jadi nggak ada lagi tuh misalkan mereka yang mendapatkan pendidikan di sekolah terbaik
apa namanya, katakanlah bukan terbaik ya. Satu sekolah dengan sekolah lain bisa mengetahui apa sih yang dipelajari di SMP anu gitu misalkan. Misalkan SMP apa nih ya, SMP 111 misalkan, SMP 111 dengan SMP Muhammadiyah 26 itu seperti apa? Siswa itu bisa tahu apa yang diajarkan oleh gurunya masing-masing, apa yang dipelajari oleh gurunya masing-masing. Education 4.0 itu mereka semakin terintegrasi, tetapi bukan hanya untuk mengetahui apa yang terjadi di ujung sana, tetapi untuk mengetahui saya kayaknya lebih cocok dengan cara pembelajaran seperti ini deh. Saya lebih cocok dengan sumber belajar yang seperti ini deh. Dan dia mengetahui apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau, apa yang dia dia mampu begitu. Jadi katakanlah guru yang satu di sekolah yang satu dengan di sekolah yang lain saling melengkapi jatuhnya. Gitu. Jadi mungkin di sekolah ini tidak diajarkan tentang cara ini, tetapi di sekolah di sana diajarkan begitu. Itu education 4.0 itu seperti ini. Tidak hanya dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain, tetapi dari satu negara ke negara lain. Kita bisa mengetahui bagaimana orang-orang Singapura itu belajar, bagaimana siswa-siswa di Malaysia itu belajar dengan konsep education 4.0. Makanya Bapak Ibu, ini konsep sebetulnya konsep yang sulit untuk kita terjemahkan di area kelas, di area kurikuler, karena ini lebih cocok di area nasional. Karena perlu apa? Perlu kebijakan. Policy, kementerian misalkan tidak perlu sebetulnya masuk ke aspek global, tetapi yang penting adalah education 4.0 ini paling strategis jika dilakukan di level nasional, karena level nasional memiliki otoritasnya. Satu, kedua, mereka memiliki selain otoritas, mereka memiliki sarana prasarana, mereka memiliki birokrasinya. Mereka memiliki kita menyebutnya landasan yuridisnya kuat tuh, untuk melakukan ini secara terintegrasi. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ada yang menyebutkan education 4.0 ini setidaknya begini. Mungkin kita sering mendengar tentang konstruktivisme, gitu ya. Bagaimana seseorang itu mengetahui sesuatu dari hal yang dia ketahui lebih dulu. Katakanlah misalkan untuk belajar PPKN di tingkat SMP, dia sudah memiliki pengetahuannya terlebih dahulu tentang PPKN di tingkat SD. Di SD sudah belajar apa tentang PPKN. Nah, hasil belajarnya di SD tersebutlah yang digunakan nanti untuk belajar PPKN di tingkat SMP. Begitu. Nah, konstruktivisme ini tidak sekadar konstruktivisme dalam education 4.0, tapi juga criticism. Karena tadi ya 4CS-nya. Pertama adalah critical thinking, maka tentu konstruktivisnya itu berbau kritis gitu. Jadi anak tidak hanya menelan apa adanya, tetapi juga dia processing. Ada memproses begitu. Lalu selanjutnya tentu personalized education. Dalam education 4.0 ini terus yang didengung-dengungkan, personal, kebutuhan tiap anak beda. Anak-anak sudah memiliki kalau menurut Muhammad Syafi'i itu telah memiliki fitrahnya masing-masing. Mereka analoginya adalah misalkan untuk pohon jagung itu memiliki habitat tersendiri. Pohon jagung akan berbeda dengan tanaman bayam misal. Bayam memiliki membutuhkan ekosistem yang berbeda dengan pohon kelapa. Pohon kelapa memiliki ekosistem yang berbeda dengan pohon-pohon lainnya. Nah, kurang lebih personalized education itu untuk melayani masing-masing insan dengan fitrahnya masing-masing. Itulah personalized education. Selanjutnya, preparing student for evolving industries. Jadi kalau dulu mungkin agak terlalu industrial banget ya. Misalkan di era penjajahan, setiap orang yang diajar itu udah pasti mau dijadikan pegawai-pegawai. Kalau sekarang itu yang ada di sana bukan hanya kita supply, tetapi juga dilibatkan gitu dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru tidak lagi atau sebagai sekolah tidak lagi berdiri sendiri. Kita perlu ngobrol gitu dengan industri, kita perlu ngobrol juga dengan jasa-jasa terkini dan tren-tren terkini.
Lalu selanjutnya Bapak Ibu ada namanya automatic basic administrative task ya. Guru itu selalu mengeluhkan tentang aduh beban administrasi saya banyak, belum nilai, belum raport, belum apa gitu. Nah, dalam education 4.0 yang administratif itu harus otomatis. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu di akhir semester enggak sibuk lagi, aduh siapa nih gitu. Bahkan ada yang sering kali kecelek. Harusnya nih si anak ini tidak mendapatkan nilai karena dia sudah tidak aktif, tiba-tiba ya karena kita menilai pokoknya PPKN di kelas ini nilainya 86 semua lah gitu. 86 yang sebetulnya sudah keluar ataupun tidak aktif itu malah kita kasih nilai. Nah, dalam otomatis kita udah tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan nilai. Nah, kita mencoba untuk meramu itu. Dan selanjutnya seluruh siswa itu memiliki akses ke pendidikan siapapun di sekolah manapun. Jadi yang sekolah dari Jakarta Utara itu bisa mengakses sekolah yang di Jakarta Pusat. Yang apa yang bisa diakses? Sumber belajar, bahan belajar dan sebagainya. Nah, ini adalah publikasi terbaru dari World Economic Forum dan judulnya adalah Catalyzing Education 4.0. Baru diterbitkan bulan Mei lalu, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ada opportunities, ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita gunakan untuk education 4.0. Pertama, Bapak Ibu, data collection-nya. Data collection. Oke, data collection. Jadi bagaimana data yang ada itu bisa kita integrasikan. Jadi misalkan hasil belajar di sekolah ini dengan di sekolah lain itu bisa kita tahu. Untuk mengetahui bagaimana sih misalkan indikator prestasi ini, kita bisa menggunakan berbagai macam matriks penilaian. Ada yang menggunakan matriks penilaian berdasarkan MGP misalkan, atau berdasarkan institusi masing-masing, atau berdasarkan KKG gitu ya masing-masing. Nah, semuanya terintegrasi. Data yang ada itu kita gunakan untuk mengetahui trennya. Nah, di level yang lebih tinggi kita tahu bagaimana setiap regional, setiap wilayah-wilayah itu capaiannya gitu. Capaian di tiap-tiap wilayah itu. Misalkan di aspek kognitifnya seperti apa, non kognitifnya seperti apa, dan semuanya terkoleksi dengan baik. Enak ya. Jadi itu yang diinginkan. Jadi ada kesempatan ini karena kita udah bisa mengakses dari data berbagai macam sekolah, kita udah tahu nanti akan merencanakan seperti apa karena hasil yang dulu itu kayak gini loh gitu. Lalu yang kedua Bapak Ibu tentang pendekatan baru gitu ya untuk mengukur atau mengakses individual dan sistem. Bapak Ibu bisa mungkin tahu saat ini kita sudah menggunakan asesmen apa saja untuk masing-masing siswa, bisa disampaikan di kolom chat. Asesmen apa saja yang diharapkan dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah? Dalam kurikulum Merdeka sebetulnya ada asesmen apa saja ya? Boleh googling Bapak Ibu. Tidak jadi soal ya. Googling. Misalkan asesmen apa gitu. Ada yang tahu? Oke, saya langsung sampaikan aja ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengakses individual di dalam kurikulum 2013 ada namanya asesmen diagnostik. Jadi kita mengetahui siswa kita sejauh mana begitu ya. Mereka berasal dari mana, lalu dahulu dia prestasinya seperti apa. Lalu ada asesmen nasional atau AN itu untuk sistem gitu. Jadi dalam asesmen itu tidak cuma si siswa aja, tetapi juga sistemnya. Apakah pendidikan di sekolah tersebut sudah baik atau belum begitu. Jadi Bapak Ibu, ini untuk penilaian pendidikan dan keterampilan yang baru ini misalkan pembahasan bagaimana penilaian diri sendiri self assessment, lalu bagaimana penilaian sejawat atau peer review itu. Lalu penilaian kualitatifnya seperti apa, misalkan dengan observasi, dengan anekdotal,
dan sebagainya. Semuanya tentu untuk melengkapi mekanisme tradisional yang ada, tes, ujian semester gitu ya, tengah semester ataupun akhir semester itu tetap ada, tetapi semuanya yang baru-baru ini untuk melengkapi. Gitu ya. Jadi yang lama tidak ditinggalkan Bapak Ibu, tapi juga untuk melengkapi. Nah, selanjutnya untuk mempromosikan bagaimana pedagogi atau asesmen ini untuk berbasis keterampilan gitu. Misalkan nanti untuk Bapak Ibu yang di SMP itu ini konteksnya konteks guru ya. Jadi sertifikasi untuk keterampilan mengajar misalkan sebagai pendidik atau sertifikasi untuk mengoperasikan aplikasi tertentu. Lalu Bapak Ibu untuk melakukan peran-peran tertentu gitu di masyarakat. Itu juga sertifikasi atau ada program namanya micro credential. Bapak Ibu bisa mempelajari banyak hal tentu dengan topik-topik yang lebih yang lebih terbatas tentang penguasaan-penguasaan tertentu. Nah, itu dalam Education 4.0 itu untuk mendemokratisasikan ini semuanya. Jadi aksesnya semuanya tidak harus belajar di kampus, tetapi Bapak Ibu misalkan bisa belajar melalui edX gitu ya, edX yang dikeluarkan oleh Harvard. Atau kalau dalam konteks Indonesia Bapak Ibu bisa cek ICE Institute, jadi ICE Institute yang dibuat oleh Bapak Ibu pengelola di universitas terbuka. Jadi ini seperti kursus-kursus tertentu dan nanti Bapak Ibu bakal mendapatkan sertifikat-sertifikat misalkan penguasaan materi otonomi daerah. Nah, saya kebetulan membuka kelas itu di ICE Institute itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ada opportunities lainnya, ada kesempatan lainnya tentang mengadopsi bagaimana teknologi pembelajaran. Pertama Bapak Ibu misalkan kita menggunakan teknologi yang tepat guna begitu. Nah, teknologi yang tepat guna inilah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau ada penjelasan yang membutuhkan PowerPoint, slide PowerPoint, Bapak Ibu gunakan itu. Tidak harus semua perlu di slide PowerPoint kan enggak. Sebetulnya ada juga waktunya kita tidak menggunakan slide PowerPoint atau Bapak Ibu menggunakan video-video aja gitu untuk sebagai stimulus gitu, stimulus siswa-siswa agar lebih memasuki hal yang kita harapkan. Mereka misalkan memiliki keawasan tersendiri gitu untuk oh iya ya ternyata ada ya isu ini. Lalu selanjutnya walaupun teknologi tapi kita juga harus high touch. Jadi high tech itu atau high technology juga high touch. Itu artinya tidak semuanya harus diserahkan ke teknologi. Kita tetap memperlakukan masing-masing siswa, persona itu dengan personanya masing-masing. Kita tetap menjadi seorang manusia dengan guru yang seperti ini ya. Biarpun kita sudah menggunakan macam-macam teknologi untuk belajar di sekolah, tetapi kita tetap memiliki kedekatan dengan siswa secara personal. Kita tahu apa kesulitannya. Siswa merasa dimanusiakan oleh kita. Jadi kita tidak dianggap robot, siswa pun tidak dianggap robot. Waktu pertemuan Zoom seperti ini, guru tidak diperlakukan sebagai orang yang sedang ngoceh aja gitu atau berbicara saja, tetapi juga diperlakukan sebagai seseorang yang sedang meluangkan waktunya untuk menyampaikan hal yang dia tahu. Sehingga si siswa tahu bagaimana cara memuliakan orang lain. Gitu. Kan banyak yang dikeluhkan oleh para guru begitu. Saat Zoom misalkan, Bapak banyak yang tidak tidak responsif, banyak yang tidak on cam misalkan. Dan saya merasa tidak tidak sedang bersama manusia. Nah, harusnya kita mengupayakan itu. Mengupayakan bahwa penggunaan teknologi ini juga tetap menjadi manusia. Nah, selanjutnya mengadopsi teknologi pembelajaran yang baru itu untuk mengkatalisasi Bapak Ibu. Mengkatalisasi ya, untuk let's say menjembatani begitu ya. Menjembatani atau menghantarkan kita kepada pertumbuhan teknologi pendidikan yang di masa depan gitu ya. Jadi
masa depan itu dibawakan terlebih dahulu di pendidikan. Jadi kita sudah mempersiapkan anak-anak seperti itu. Gimana sih mengkatalisasinya? Nih, ubiquitous access gitu ya. Ini adalah aksesnya ada di mana-mana. Tidak hanya di handphonenya, tetapi ada di sekolahnya. Tidak hanya di sekolahnya, ada di perpustakaannya. Tidak hanya di perpustakaannya, ada di rumahnya. Tidak hanya ada di rumahnya, ada di internet di mana-mana. Jadi Bapak Ibu yang membagikan pemaparannya secara meluas itu adalah saya maknain sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan education 4.0 karena untuk bisa merasakan gitu ya, merasakan pembelajaran yang bermakna dari Ibu Jaronah misalkan atau dari Pak Dedik itu tidak hanya di sekolahnya masing-masing tetapi juga di sekolah lain. Lalu untuk mengetahui bagaimana baiknya Ibu Putri Fadila, bagaimana cemerlangnya Ibu Sukarsih, lalu bagaimana mempesonanya Pak Sahal misalkan. Itu tidak hanya didapatkan oleh muridnya, guru tadi masing-masing, tetapi juga siswa-siswa di sekolah lainnya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ubiquitous access itu seperti itu. Lalu ada kolaborasi dan komunikasi. Bapak Ibu, biarpun banyak MGMP yang disebutkan apa ya, tingkat keaktifannya perlu ditingkatkan, tetapi menurut saya kita bisa menggunakan teknologi agar kolaborasi dan komunikasi antar guru itu bisa terjadi tanpa sekat ruang dan waktu. Di waktu luangnya masing-masing. Nah, kolaborasi dan komunikasi ini tidak hanya antar guru tetapi juga antar siswa. Tidak hanya antar guru dan antar siswa, tapi guru, sekolah, masyarakat, bisnis, dan sebagainya. Lalu mengkatalisasi masa depan juga dengan menggunakan extended reality. Katakanlah sekarang Bapak Ibu sudah PTM, sudah ketemu sama siswa itu face to face. Nah, mereka tidak hanya melihat apa yang ada di samping dan depan mereka ataupun di belakang mereka, tetapi mereka sudah bisa melihat apa yang terjadi di sana. Misalkan untuk guru agama Islam misalkan, dengan bantuan VR mereka bisa melihat apa yang terjadi di sekitar Masjidil Haram. Lalu untuk guru PPKN mengetahui ataupun merasakan bagaimana nuansa waktu perumusan Pancasila. Lalu bagaimana budaya tertentu dilaksanakan di daerah tertentu misalkan. Jadi mereka yang belajar sudah mendapatkan realitas tambahan, tidak hanya melihat gurunya di sekolah ataupun melihat sekolahnya, kelasnya, teman-temannya saja, tapi sudah bisa melihat ke semuanya. Dan yang selanjutnya adalah artificial intelligence. Jika Bapak Ibu membutuhkan misalkan sistem tertentu yang bisa belajar sendiri melalui machine learning, tentu AI ini atau kecerdasan buatan ini yang akan membantu kita untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan secara otomatis. Penilaian, grading, sekarang kan sudah kita dibantu banyak oleh Google ya. Jadi Google itu juga merupakan artificial intelligence. Banyak teknologi-teknologi yang Google hasilkan itu dengan skema ataupun sistem artificial intelligence. Dan terakhir adalah blockchain. Blockchain itu seperti merek-merek gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat bagaimana blockchain itu bekerja, Bapak Ibu bisa andaikan bahwa Bapak Ibu memiliki satu lemari khusus, isinya berbagai macam barang dan ada label-labelnya. Ini mereknya apa, lalu tahun berapa dibelinya, lalu punya siapa. Nah, blockchain itu kayak gitu. Nah, sekarang yang tadi lemari masing-masing itu disandingkan dengan lemari orang lain sedunia dan kita bisa mengakses lemari orang lain juga. Tetapi kita tidak bisa mengambil lemari orang lain dan mengaku itu milik kita karena tercatat dan orang lain semuanya tahu bahwa itu milik siapa. Nah, mekanisme blockchain itu seperti itu. Rumit mungkin memang untuk kita yang apalagi untuk memahami bagaimana bergabung di bergabung di live conference itu juga sulit gitu. Namun bisa saya simplifikasi bahwa blockchain itu seperti itu.
Kita memiliki lemari-lemari, dan lemari itu memiliki isinya. Nah, isinya itu dikasih label gitu. Label siapa yang punya, namanya apa, dibelinya kapan, siapa saja yang mengakses gitu. Bahkan yang melihat aja tahu, oh sini melihat. Tetapi yang mengetahui bukan cuma kita, tetapi orang lain juga mengetahui sedunia tanpa batas. Itu mekanisme blockchain. Nanti dalam pendidikan itu bisa digunakan untuk misalkan Bapak Ibu membuat PowerPoint sendiri. Nah, orang-orang tahu bahwa itu buatannya misalkan buatannya Ibu Titin misalkan. Itu buatannya Pak Crispim misalkan. Itu mekanisme blockchain. Atau misalkan tugas ini sudah dibuat oleh muridnya Bu Septi misalkan. Jadi untuk contek-mencontek dalam mekanisme blockchain itu sudah sulit untuk dilakukan. Oke. Selanjutnya, ini sudah tadi blockchain udah ya. Nah, ini sepertinya sudah Bapak Ibu dapatkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan keenam komponen education 4.0. Jadi yang tadi itu dijelaskan tentang opportunity-nya, apa yang bisa dilakukan, lalu orientasinya bisa kemana. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu komponen-komponen tersebut. Bapak Ibu, komponen pertama dalam Education 4.0 adalah pembelajaran yang terpersonalisasi atau personalized learning. Nah, personalized learning itu setidaknya ada 6 hal. Pertama, kita mengetahui anak ini sudah sampai mana pencapaiannya. Kalau misalkan minggu lalu mereka belum memahami tentang apa arti simbol negara, mereka sekarang sudah bisa menghafal. Lalu tahap selanjutnya setelah menghafal adalah mereka perlu memahami gitu makna-makna simbol tersebut. Nah, kita tahu kan pencapaian masing-masing anak. Nah, kita harus melakukannya secara frequent, secara continue, secara terus-menerus gitu. Jadi oh dia sudah bisa ini, sudah bisa ini. Itu terpersonalisasi. Jadi tahu kalau mengajarkan anak yang sudah bisa memahami itu akan berbeda cara ngajarnya untuk mereka yang sudah bisa memaknai gitu. Jadi untuk mereka yang baru mengetahui itu akan berbeda cara ngajarnya bagi mereka yang sudah memaknai. Itu tentu berbeda. Lalu selanjutnya adalah dalam terpersonalisasi kita tidak bisa melepaskan rumah gitu atau orang tua. Jadi Bapak Ibu semuanya perlu juga berpartner dengan orang-orang di rumahnya. Kalau misalkan si anak ini sudah bagus, kita mengapresiasi di rumahnya seperti apa. Lalu jika pencapaiannya katakanlah perlu bantuan, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi orang tuanya. Ini Bapak Ibu yang untuk dilakukan agar pencapaian PKN itu sudah sesuai target gitu. Lalu Bapak Ibu interaksinya itu satu-satu gitu ya. Antara siswa dan murid. Kita mendengar apa kata murid, lalu kita mencerna sebetulnya mereka itu sudah sejauh mana, lalu apa kesulitannya. Nah, selanjutnya juga secara kurikulum ini kaya sekali. Kenapa kaya? Karena si guru itu bisa mengembangkan kebutuhan mengajarnya, kebutuhan pembelajarannya masing-masing. Gitu. Siswa juga bisa belajar dengan ritmenya masing-masing. Ada anak yang slow learner. Tentu kita tidak mengajarnya secara cepat dong. Kalau ngajarnya kalau mereka slow learner, maka mereka juga harus tahu si guru itu harus tahu oh ada di kelas ini yang slow learner. Jadi kita tidak perlu cepat-cepat. Tetapi ada juga yang fast learner. Dia diajarnya nggak bisa lambat-lambat. Untuk yang anak-anak yang fast learner biasanya mereka memiliki kecenderungan untuk berontak gitu. Untuk berontak dalam artian mereka gampang bosan. Karena ya gitu doang, saya tahu gitu. Nah, untuk meminimalisir hal yang seperti itu atau siswa-siswa yang seperti itu, kita tentu perlu memfasilitasi. Kalau mereka yang sudah belajarnya cepat, tentu kita akan memberikan beban lain yang sesuai gitu untuk perkembangan masing-masing. Itulah kenapa akan kaya kurikulumnya.
Kaya sekali. Karena masing-masing anak itu seperti memiliki kurikulum masing-masing. Pusing, tetapi sebetulnya kalau kita sudah melakukannya di lapangan akan tergambar dan akan memiliki strateginya tersendiri gitu. Nah, oke, sebentar ini anotasinya saya clear dulu. Clear all drawing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah teknologi itu yang ini nih ya. Around the clock, anywhere, anytime. Jadi bisa diakses kapanpun. Ini Bu Titin ya, Bu Titin lagi coret-coret. Mungkin tidak sengaja, saya coba izin untuk clear dulu ya Bu Titin ya. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, ini nih Bapak Ibu. Jadi untuk dimanapun, kapanpun itu perlu kita bantu untuk sajikan. Selanjutnya tentang bagaimana teknologi itu bisa memperkaya gitu, memperkaya pembelajaran kita. Tidak hanya pembelajaran tetapi juga pengalaman. Selanjutnya Bapak Ibu, tentu ekosistemnya atau lingkungan belajarnya itu perlu menyesuaikan dengan keperluan siswa. Kalau misalkan siswa tersebut lebih enak belajar bareng dengan teman-temannya, maka kita libatkan mereka dengan pembelajarannya seperti itu. Tapi jika mereka lebih suka menyendiri gitu ya, soliter, jauh dari orang gitu, ya kita manfaatkan juga. Tetapi tentu ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Kalau misalnya untuk keseluruhan tidak mungkin dong kita membiarkan mereka untuk sendiri. Karena PPKN sendiri kan merupakan salah satu pembelajaran yang memiliki tugas agar membekali anak kemampuan dan wawasan untuk kemampuan sosial. Begitu. Oke, selanjutnya itu terpersonalisasi. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung sampaikan saja. Saya akan melanjutkan ke komponen kedua dari pembelajaran terpersonalisasi. Nah, tentang kelas virtual dan digital. Bapak Ibu, guru, dosen, atau pengajar apapun ya, kita mengalami perpindahan yang cukup drastis waktu tahun 2020. Yang tadinya face-to-face learning menjadi macam-macam, tetapi semuanya dengan mekanisme e-learning. E-learning itu electronic learning. Jadi pembelajaran yang memang berbasis teknologi gitu ya. Teknologi atau internet. Semuanya mekanismenya berbeda. Bapak Ibu bisa dilihat di sini spektrumnya. Nanti akan diakhiri oleh MOOC atau Massive Open Online Courses. Nah, MOOC inilah yang disebut banyak orang sebagai masa depan pendidikan. Jadi nanti pembelajaran itu akan diberikan secara secara global, secara holistik, dan bisa diakses kapanpun atau bahkan sampai gratis untuk setiap orang. Mungkin untuk kalimat-kalimat di sininya nih Bapak Ibu sering sekali mendengarkan tentang bagaimana teknologi based learning, bagaimana distance education, bagaimana web based learning, bagaimana e-learning dan sebagainya. Namun semuanya akan berakhir di dua ini nih biasanya. Gitu. Atau off campus learning, nanti sudah tidak diperlukan lagi bangunan fisik sekolah. Namun kita mengetahui ya, dalam konteks Indonesia bisa jadi kita masih memerlukan on campus learning. Jadi di sekolah. Gitu ya, di sekolah. Bukan lagi off campus, tapi butuhnya di sekolah. Tapi bisa jadi nanti kita akan ke arah ke sini. Jadi belajar nanti tidak dibatasi oleh sekat-sekat institusional, tetapi juga oleh yang lain. Begitupun untuk Massive Open Online Course. Oke ya Bapak Ibu, jadi nanti di semua kelas ini berbasis digital itu tentu akan membutuhkan internet, virtual juga membutuhkan device yang mumpuni. Tidak bisa kita belajar virtual reality misalkan hanya dengan handphone biasa-biasa saja gitu ya. Apalagi handphone Nokia zaman dulu. Oke. Itu untuk kelas digital. Nah, selanjutnya adalah smart technology. Ini adalah aspek selanjutnya dari Education 4.0. Nah, Education 4.0 ini Bapak Ibu,
Pertama tentu kita sering mendengar tentang video dan audio. Sekarang misalkan sudah live streaming, Bapak Ibu sambil ngobrol biasa aja tapi ditonton sama anak-anak dan banyak hal yang bisa difahami oleh mereka sambil mereka santai begitu. Bapak Ibu pun mungkin saat ini mendengarkan saya sambil mengerjakan tugas-tugas lainnya, sambil mengajar begitu ya, sambil atau bahkan bersantai gitu. Lalu selanjutnya tentang audio video juga ada podcasting. Podcasting itu juga mungkin banyak mengenal podcasting itu ya kayak Deddy Corbuzier gitu ya. Padahal podcasting diawali sebetulnya oleh audio yang bisa putar sendiri. Dulu zaman UT di awal-awal pembelajaran UT itu menggunakan modul dan kaset. Jadi dosennya itu ngomong di kaset tinggal didengerin di mana aja gitu. Lalu mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal itu ya, kaset, lalu memutar VCD, meluar laser disc kayaknya belum ya, laser disc itu belum mulai ke sana, tetapi dimulai di fase VCD, DVD gitu ya. Sekarang Blu-ray, bahkan sekarang sudah via YouTube. Nah, video audio juga digunakan di mobile dan wearable device. Misalkan nanti sudah bisa menggunakan jam tangan elektronik, lalu handphone udah pasti dari sekarang mahasiswa-mahasiswa saya atau siswinya Bapak Ibu semuanya sudah mengerjakan pembelajaran melalui ini gitu ya. Selanjutnya ada interaktif, ada video game dan simulasinya seperti apa. Selanjutnya ada tadi tentu interaktif. Interaktifnya tidak hanya di digital tetapi juga whiteboard. Bapak Ibu sering melihat ya whiteboard yang disentuh lalu ini sendiri interaktif ya. Lalu selanjutnya augmented and virtual reality. Bapak Ibu sering melihat contohnya yang anak-anak ataupun siapapun itu menggunakan ini ya alat itu ya, alat untuk melihat bagaimana di sekitar. Lalu juga dia bisa melakukan sesuatu gitu. Lalu ada LMS yang sebetulnya Google Classroom itu merupakan salah satu LMS ya. LMS, namun LMS dengan fitur yang terbatas. Ada yang lain Moodle dan sebagainya itu juga LMS. Ada virtual classroom, nanti Bapak Ibu di sesi siang di 5 hari ke depan itu menggunakan skema virtual classroom dengan asynchronous learning platform. Jadi tidak harus sinkronus seperti ini, tetapi dengan menggunakan yang tadi. Selanjutnya Bapak Ibu dengan menggunakan virtual classroom tadi bisa berkolaborasi gitu secara online dengan yang lain, bisa menggunakan WhatsApp grup misalkan, atau Bapak Ibu bisa berdiskusi saja gitu di pengerjaan Google Classroom. Selanjutnya terpersonalisasi sudah pasti tadi, algoritmanya itu akan adaptif bagaimana memperlakukan tiap orang berbeda. Lalu personalisasi selanjutnya adalah nanti akan ada rekomendasi selanjutnya. Nih kamu setelah belajar matematika sekarang giliran kalkulus gitu. Contoh nyata tentang rekomendasi. Bapak Ibu semuanya saya asumsikan punya handphone ya. Punya handphone. Sering nggak waktu kita berbicara di WhatsApp dengan anak-anak Bapak Ibu di rumah misalkan, Mama mau beli kerudung dulu, Dek. Padahal chatnya di WhatsApp. Tapi waktu tiba-tiba ada iklan yang muncul di aplikasi apapun, itu tentang hijab semua. Sering nggak seperti itu? Atau bapak-bapak yang sering nonton bola, kita padahal cuman searching sekali aja gitu, misalkan tentang hasil pertandingan antara Manchester United dan Manchester City. Satu kali aja gitu, misalkan di perangkatnya masing-masing. Tiba-tiba ada rekomendasi iklan selanjutnya berbicara tentang apa kamu ingin tahu tentang berita MU terkini gitu. Nah, itu rekomendasi engine yang ada. Mereka yang berdagang itu sudah menggunakan sudah menggunakan teknologi ini untuk marketing mereka. Gitu. Nah, selanjutnya juga tentang respon gitu, respon yang haptik, yang respon yang langsung, yang sesuai dengan pertanyaan. Jadi menggunakan ada chatbot yang kayak seperti itu sebetulnya tentang teknologi yang cerdas atau smart technology. Jadi Bapak Ibu, semua ini bisa dan perlu dimanfaatkan untuk pendidikan menurut konsep Education 4.0. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat tentang augmented reality.
Sebetulnya augmented reality itu seperti apa? Saya tidak akan menjelaskan, tapi akan memperlihatkan aja kayak gini loh contohnya augmented reality. Augmented reality in education. Education is one of the industries that Suaranya is very terdengar, Bapak Ibu? actively being disrupted by technology and digitalization. New learning formats leads to greater student engagement, which in turn makes the knowledge and skills stay longer. This adaptive technological solution to education is becoming increasingly popular. Education can rather be flexible when it concerns the method of increasing student engagement and interest in learning. Smart whiteboard. Online courses, chat box, gamification, and of course, virtual and augmented reality. Today, you can find all of them in the curricula of both primary schools and universities. Today, we'll see how augmented reality can help teachers make their students look forward to the upcoming lessons. Dan mereka sudah melihat. Before we dive deep, let's recall briefly what augmented reality is about. From its name, we can conclude that the technology augments the real world around us. It does it by overlaying the virtual object over the real image, most often on the smartphone screens. Some of its advanced applications require special AR classes such as Microsoft HoloLens. Usually, AR objects are created either by processing multiple photos of a real object or by 3D modeling. To place virtual object on screen, augmented reality apps use either special markers such as QR codes, geolocation data, or object recognition feature. In AR apps, user can either watch the virtual object or interact with them if the nature of the application requires it. As compared to the virtual reality, most AR application runs on smartphone or tablet, needing no special equipment. This makes augmented reality technology especially adaptable for the use in the education industry. Many education apps include printable markers that teacher can use in the classroom. But what is different from the virtual reality? Although they both use the same tools and technology, the main difference between them is where virtual reality aims to replace the real world, while augmented reality respectfully supplements it. But how augmented reality is being used in education? Let's explore. By asking the student to download an augmented reality app that can enhance the learning process, the teacher gets an additional tool for boosting the student interest in the lesson. AR makes the educational content richer and more engaging. That can ultimately help to train better professionals. But how AR is enhancing learning in the classroom? AR allows us to use a virtual object instead of physical ones. Many institutions still use physical models during the lessons. However, augmented reality raises this learning method to a new level. With augmented reality, teachers can recreate dynamic and interactive 3D models of almost any object like a beating heart or the planet rotating around the sun. In augmented reality app, nothing is impossible. Dinosaurs, space bodies, chemical compound, internal organs, natural phenomena, anything can be made into 3D models to add visual support to the topic of the study. For example, the org that designed for elementary schools offer a couple of dozen of AR courses aimed at making young students love learning. Better sensation of size and perspective. With AR, you can manipulate objects by the hand gestures and can visually gauge the size, shape, and position of the objects. Seeing the shapes in 3D making cross sections can help build much more solid knowledge than reading books. High interactivity. In AR, students can manipulate the 3D models as if they are real. This helps the learning process tremendously as it creates a more complete picture of the object. Interactivity also gives a higher degree of autonomy to the students. They can study the subject using their own scenario instead of following the prescribed one. In addition to the greater engagement, interactive AR apps gives students a feeling of freedom and control over the learning process. Kita mungkin nanti akan bisa cek faster learning. Augmented reality allows adding various information to the object on the screen. This feature is widely used in the tourist apps. Education can use this feature too, like if you point the camera at the banana, you can see its nutritional info. By placing the additional information next to the corresponding object creates a stronger link between the object image and its data. Therefore, the knowledge is created faster and retained longer. Stimulation of multiple senses. It is a known fact that all memory works best when multiple senses are involved. AR and AI help the student get more complete picture of what they are studying. Augmented reality can show us the process from inside, demonstrating how different parts of the heart function. The sound of the heartbeat completes the picture. There are also apps involving multiple senses like Zookazam, featuring dozens of animals. Their realistic sounds make the young student amazed and want more.
AR offers seamless interaction between the real and virtual worlds, helping learner to interact with the object or event in a natural way. Augmented reality has the power to change how we use computer, and its potential in education is just a beginning. AR is the future of education. Baik. Nah, semoga ada gambaran ya Bapak Ibu. Kurang lebih itu adalah teknologi augmented and virtual reality. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini tentang kecerdasan buatan. Jadi artificial intelligence itu bisa membantu kita dengan mekanisme yang dia buat sendiri, gitu. Dia akan mempelajari mekanisme-mekanisme yang dibutuhkan. Dia akan mempelajari berdasarkan data-data yang mereka dapatkan atau yang AI itu dapatkan. Sehingga apa? Nanti akan ada otomatisasi ataupun akan tersaji hal-hal yang memang dibutuhkan. Nah, yang dilihat di sini ini adalah yang bisa kita gunakan gitu ya, yang bisa kita gunakan ataupun yang nanti bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran ke depan jika kita menggunakan AI. Sebetulnya susah dan mahal sebetulnya ya, mahal. Namun ada beberapa AI yang sudah jadi yang Bapak Ibu bisa manfaatkan di Google Play Store, banyak sekali tuh. Smart content misalkan, apakah memang kalau dulu kan hanya buku ataupun hanya PDF saja yang diberikan, nanti untuk smart content dalam PDF itu Bapak Ibu bisa diklik lalu keluar video, diklik keluar gambar, diklik mengunduh dokumen begitu. Itu smart content. Intinya memang ada hal lain yang terjadi jika ada perlakuan-perlakuan tertentu. Kecerdasan buatan juga dimanfaatkan untuk akumulasi data. Misalkan anak ini sudah sejauh mana, lalu anak ini sudah memahami apa, lalu berapa lama yang dia butuhkan untuk sampai ke jenjang tersebut. Nah, nanti itu akan membantu kita dalam mengakses setiap anak gitu. Lalu virtual facility, nanti anak-anak misalkan tanpa kita pun untuk hadir seperti ini, sudah ada fasilitatornya. Misalkan saat menjawab pertanyaan yang salah, Anda keliru gitu misalkan, jawaban Anda kurang tepat, misalkan seperti itu. Nanti akan ada fasilitator-fasilitator yang virtual atau bisa melalui robot ataupun yang tadi kita yang langsung memfasilitasi, tidak harus datang ke sekolah, datang ke rumah begitu ya. Lalu ini sepertinya sudah banyak kita manfaatkan Bapak Ibu ya tentang mesin penilai yang otomatis. Sekarang pun saya menggunakan Google Form, itu sudah ada nilainya. Namun nilainya tidak akan saya rilis karena nanti itu sebagai bahan bagaimana before dan after Bapak Ibu mendapatkan pelatihan. Apakah memang saya sudah menyampaikan semuanya, lalu apakah pemahaman tersebut semakin solid di Bapak Ibu, seperti itu kurang lebih. Lalu ada chatbot. Untuk Bapak Ibu yang sering menggunakan Telegram itu pasti memahami bagaimana chatbot ini. Namun chatbot jika perlu saya jelaskan ya, jika Bapak Ibu menggunakan mobile banking sekarang sudah pada menggunakan chatbot tuh. Misalkan saat Bapak Ibu menyampaikan selamat siang, nanti chatbot itu akan membalas dengan cepat. Selamat siang juga, ada yang bisa saya bantu gitu. Itu chatbot seperti itu bisa Bapak Ibu manfaatkan jika ada FAQ ya, FAQ atau frequently asked question atau pertanyaan yang terus disampaikan oleh para peserta-peserta itu, chatbot. Ada juga proktor ya, proktor itu dalam artian pembimbing begitu, pengawas. Ini proctoring ya, jadi melihat, mengawasi, mengarahkan secara online gitu, betul-betul diawasi. Lalu adaptive learning. Nah, AI ini membantu, jadi bisa jadi materinya sama, tetapi penyajian dan kecepatannya berbeda karena dia akan menyesuaikan kebutuhan si pembelajar, data accumulation, dan terakhir adalah semuanya tentang pembelajaran yang terpersonalisasi. Itu ya Bapak Ibu tentang kecerdasan buatan. Ini adalah slide materi pamungkas gitu di pembahasan saya kali ini. Bapak Ibu,
ini adalah elemen terakhir atau komponen terakhir dari Education 4.0. Ada hal yang disebut sebagai gamification atau menggamifikasi atau membuat pembelajaran kita seakan-akan bernuansa, memiliki sistem dan memiliki ambience seperti games gitu ya. Jadi namanya games, saat kita kalah, kita tidak merasa kalah, tetapi kita merasa kayaknya saya bisa berhasil dan dia mendapatkan hal itu melalui berbagai macam elemen-elemen itu. Misalkan dalam gamification itu kan sebetulnya yang diharapkan adalah adanya perubahan perilaku gitu. Lalu adanya engagement, adanya kesenangan gitu ya. Adanya adanya tanggapan dari orang, adanya compliance gitu. Nah, gamifikasi ini diharapkan ke sana. Nah, bagaimana hal dalam gamifikasi ini? Gamifikasi sebetulnya kita memerlukan satu SKS, 2 SKS bahkan untuk menjelaskan gamifikasi. Karena untuk masing-masing aspek aja sudah cukup ribet ya. Cukup ribet apalagi untuk kita yang untuk yang tidak secepat itu mengikuti perkembangan teknologi. Nanti misalkan di dalam pembelajaran yang berbasis game atau game lah. Game itu selalu ada quest-nya. Quest itu misi. Jadi kamu harus melakukan ini dalam waktu sekian, lalu nanti kamu akan mendapatkan tantangan. Nih yang kedua adalah dalam quest tersebut ada tantangan-tantangannya. Tantangan-tantangan tersebut nanti yang akan membawanya ke level selanjutnya, ada levelnya. Lalu dalam game ini juga ada leaderboard-nya, ada leaderboard. Ada siapa peringkat pertama sampai selanjutnya. Tetapi itu tidak di akhir saja Bapak Ibu untuk gamifikasi, tetapi waktu pengerjaannya pun demikian. Jadi misalkan saat proses itu sudah terlihat, oh ini yang unggul nih sampai tahap ini, yang ini tuh unggul sampai tahap ini. Jadi tidak di akhir saja. Ada kompetisinya juga. Tapi tidak selamanya gamifikasi itu selalu kompetisi, tapi ada kompetisinya, tetapi juga ada kolaborasinya. Jadi misalkan ada misi tertentu yang harus dilakukan bersama-sama. Dalam konteks kurikulum Merdeka, ini disebut sebagai kolaborasi tadi, Bapak Ibu. Kolaborasi ataupun project penguatan profil pajak Pancasila. Nah, itu sebetulnya untuk adanya kolaborasi antara satu anak dengan anak yang lainnya. Kolaborasinya juga bukan kolaborasi secara personal, tapi secara sistemik tadi. Selanjutnya tipe-tipenya. Nah, kan karena kita sudah tahu anak-anak itu seperti apa, tidak semuanya harus jadi penyerang, tapi juga ada yang memberikan assist gitu ya kalau dalam bola ya. Jadi dia itu tidak harus di depan layar, tapi dia bisa di belakang layar. Ada yang tipenya itu bukan penyerang, dia itu tipe yang membackup teman-teman yang lain, mengobati gitu kurang lebih ya. Healer. Ada orang-orang yang begitu. Nah, tipe-tipe itulah yang perlu difasilitasi di sini. Lalu ada rewards-nya. Setiap dia mendapatkan atau menyelesaikan quest tertentu ada poinnya. Dia mencapai ataupun sudah melewati challenge tertentu, mereka akan mendapatkan badge-nya begitu ya. Lalu mereka sudah mencapai level tertentu, mereka akan mendapatkan trofi gitu ya. Kalau udah leaderboard atau kompetisi, mereka mengetahui achievement-nya, pencapaian masing-masing, mereka mendapatkan hadiah, bahkan mereka mendapatkan uang. Tapi kayaknya nggak sampai ke uang ya kalau kita ya. Dan terakhir Bapak Ibu, motivasi ini yang dibutuhkan dalam gamifikasi. Dalam gamifikasi itu ada namanya keterhubungan gitu ya. Keterhubungan, ada connection. Satu orang dengan orang yang lain dan sebagainya. Lalu ada otonomi. Setiap anak itu biarin aja mereka memainkan permainan sendiri dengan kecepatannya masing-masing. Karena mereka tahu sudah sejauh mana mereka bisa
kemampuan mereka bisa untuk sampai ke level mana gitu ya. Mereka sudah mandiri, mereka mengetahui, mencari tahu sendiri. Lalu selanjutnya mereka setelah mendapatkan melalui misi-misi tertentu, mereka akan menguasai begitu. Jadi karena mereka sudah tahu kalau misi ini saya harus menjawab ini, melakukan ini, dan keterampilan ini yang mesti saya punya. Nah, dalam gamifikasi itu prinsip mastery itu ada, dan terakhir adalah purpose. Entah purpose-nya dia mau leadernya misalkan gini, ada orang yang sangat obsesif gitu ya, ada anak yang sangat obsesif untuk mencapai status tertentu atau prestasi tertentu, tapi ada juga mereka yang cukup, yang penting saya berkolaborasi, bermanfaat untuk orang lain. Tapi ada juga yang pokoknya saya harus juara 1. Nah, itu purpose-nya juga ditentukan oleh masing-masing. Jadi Bapak Ibu, jika saya boleh ulangi, gamifikasi ini terdiri dari ada elemen yang sesuai dengan game, kita menyesuaikan dengan tipe-tipenya. Jadi kurang lebih tidak semuanya harus jadi penyerang, tidak semuanya harus menjadi orang yang bertahan, tidak semuanya harus orang yang di balik layar, tapi kita memfasilitasi tiap tipe tersebut. Dan terakhir ada yang kedua terakhir ada rewards, dan terakhir adalah motivasi masing-masing. Baik Bapak Ibu, ini slide yang dinantikan untuk hari ini. Terima kasih. Berikut pemaparan saya, nanti akan saya bagikan rekaman ini untuk Bapak Ibu pelajari ke depannya. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu untuk raise hand, atau sekedar untuk sharing juga dipersilakan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan. Saya coba stop record dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih.